Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Al-Muhibbin. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku guru pengampu. Yang saya hormati kedua orang tua saya, dan tak lupa teman-teman saya yang berbahagia. Nama saya Nahla Naila dari kelas 6A. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Kebarul Uluman. Pondok Pesantren Barul Ulum ini merupakan salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur, yang hingga hari ini masih berdiri kokoh. Yayasan ini berdiri pada tahun 1966 pada tanggal 6 September. Lokasi Pondok Pesantren Barul Ulum ini terletak di Desa Tambak Beras, di Dusun Tambak Beras, Dusun Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya 3 km dari arah kota Jombang. Pada tahun 1825 desa ini jauh dari keramaian, dan datanglah seorang alim atau pendekar yang bernama Mbak Abdussalam atau Mbak Soiha, yang artinya gentakan yang membuat orang gemetar. Kedatangan beliau di desa ini adalah untuk menyebarkan agama Islam yang dimilikinya. Menurut silsilah, beliau memiliki turunan dari Raja Brawijaya, Kerajaan Majapahit. Beliau memiliki turunan dari Mbak Jabar, Mbak Abdul Halim, dan Mbak Abdurrahman atau Joko Tingkir. Kedatangan beliau di desa ini, sebelum kedatangan beliau di desa ini masih merupakan hutan belantara. Kemudian pada tahun 1838 beliau mendirikan gubuk untuk beliau berdakwah, untuk mengajari santri-santrinya yang dikenal dengan sebutan Pondok Selawe. Pondok Selawe ini terletak pada sebelah timur Sungai Gedang. Disebut dengan Pondok Selawe karena santrinya yang berjumlah 25, dan disebut dengan Pondok Telu karena bidang yang diajarkan ada 3 ilmu, yaitu syariat, kanuragan, dan hakikat. Memasuki periode rintisan kedua setelah Mbah Abdussalam sepuh, Pondok Selawe dan Pondok Telu diserahkan kepada santrinya, dan tak lain itu menantunya sendiri yang bernama Mbah Said dan Mbah Usman. Mbah Said memegang Pondok Selawe, dan Mbah Usman mendirikan pesantren yang tidak jauh dari Pondok Selawe. Pondok Mbah Said lebih memfokuskan pada ajaran-ajaran syariat, sedangkan Pondok Pesantren Mbah Usman lebih fokus pada ajaran-ajaran thariqat. Dan memasuki periode pengembangan pertama. Setelah Mbah Said dan Mbah Usman wafat, pesantren Mbah Usman tidak ada yang meneruskan
karena beliau tidak memiliki putra. Beliau hanya memiliki 2 putri. Sedangkan pondok pesantren Mbah Said diteruskan oleh putranya yang bernama Kiai Hasbullah. Karena pondok Mbah Usman tidak ada yang meneruskan, maka sebagian santri diboyongkan ke desa Kapas, yaitu yang saat ini menjadi Tebu Ireng. Kemudian Mbah Hasbullah adalah orang yang kaya raya dan dermawan. Beliau memiliki pertanian yang sangat luas dan memiliki tambak-tambak beras yang sangat banyak. Konon katanya dusun ini dan pondok pesantren beliau diberi nama tambak beras karena beliau memiliki sawah yang luas. Memasuki periode penggawahan kedua. Pada tahun 1914, Mbah Wahab atau putra tertua dari Mbah Hasbullah kembali dari studi belajarnya, yaitu Tanah Suci Mekah. Sejak saat itu Mbah Wahab mulai mengelola madrasah yang dibantu oleh salah satu adiknya yang bernama Mbah Abdurrahim. Dan pada tahun 1915 beliau mendirikan madrasah yang bernama Mubaddilfan. Setelah pada tahun 1920 Mbah Hasbullah wafat. Kemudian pondok pesantren ini diserahkan kepada Mbah Wahab dan dibantu oleh kedua adiknya yang bernama Mbah Abdurrahim dan Mbah Hamid. Mbah Hamid lebih fokus kepada pengelolaan pondok, sedangkan Mbah Abdurrahim lebih fokus kepada pengelolaan madrasah. Sedangkan Mbah Wahab lebih banyak berkiprah ke organisasi yang bernama Tasfirul Afkar di Surabaya. Pada tahun 1926 beliau mendirikan organisasi lagi yang bernama Nahdlatul Ulama dan diganti dengan Nahdlatul Wati. Pada tahun 1926 beliau mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon dan berganti nama menjadi Nahdlatul Ulama. Guna mengangkat derajat kaum wanita, pada tahun 1942 beliau diperintahkan oleh ibunya yang bernama Nyai Latifah untuk mendirikan pondok putri yang bernama Al-Latifiyah. Kemudian lanjut pada periode penggawahan ketiga. Pada tahun 1924 Mbah Hamid dan Mbah Rohim memanggil keponakannya yang bernama Mbah Fattah. Pada tahun 1943 Mbah Rohim wafat. Kemudian tugas-tugas beliau diteruskan oleh Mbah Fattah. Semakin banyaknya santri, maka beliau mendirikan madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dan berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1951 beliau juga mendirikan pondok putri yang bernama Al-Fatimiyah. Pada tahun 1956 beliau juga mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun. Dan pada 1964 madrasah ini diganti menjadi 6 tahun Madrasah Mu'allimin Mu'allimat atas. Pada tahun 1965 Mbah Wahab memberi nama pondok ini menjadi Bahrul Ulum. Kemudian Mbah Wahab wafat pada tahun 1971 tanggal 29 Desember. Kemudian pada tahun 1974 Mbah Fattah dengan izin para sesepuh beliau mendirikan perguruan tinggi yang dinamai Al-Ma'had Al-Ali. Pada tahun 1977 Mbah Fattah wafat. Kemudian tampuk
kepengasuhan ini diberikan kepada Mbah Najib. Pada tahun 1955, Al-Ma'had Al-Ali berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Lanjut pada periode pengembangan keempat. Semakin banyaknya santri, akhirnya keluarlah ide pemikiran untuk pembagian manajemen kepengasuhan pondok, yaitu majelis pengasuh, pengurus yayasan, dewan pengawas. 3 periode kepemimpinan pengasuh, yaitu oleh Ki Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid sejak tahun 1987 sampai 2006. Kemudian berganti oleh Mbah Ki Haji Amanullah Abdurrahim pada tahun 2007 sampai 2008. Kemudian berganti kepada Mbah Hasib Wahab pada tahun 2009 sampai saat ini. Terus bertambahnya tahun ke tahun, akhirnya pondok pesantren Bahrul Ulum ini memiliki 37 unit asrama dan 20 pendidikan formal maupun perguruan tinggi atau pokoknya itulah. Akhirnya berganti lanjut pada sejarah nama dan lambang Bahrul Ulum. Pada pembuatan logo atau lambang Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Mbah Wahab memerintahkan 4 santri untuk mengajukan nama dan walhasil santri tersebut mengajukan 3 nama, yaitu Bahrul Ulum, Mambaul Ulum, dan Darul Ulum. Kemudian Mbah Wahab memilih nama yang bernama Bahrul Ulum, yang artinya lautan ilmu. Kemudian di logo pesantren Bahrul Ulum tersisip ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109 dan beliau menyuruh santrinya yang bernama Mbah Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manakib. Untuk misi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang adalah visinya menjadikan Tambak Beras menjadi pusat peradaban Islam yang berfungsi sebagai penyeimbangan segala hal peri keumatan, segala peri kehidupan umat manusia hingga mampu membentuk masyarakat aman, damai, dan sejahtera. Dan struktur organisasi, yaitu majelis pengasuh, dewan pengawas, dewan pengurus harian, dan pengurus bidang atau departemen. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah bicara atau kata yang tidak nyambung, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.